Lo pernah nggak sih ngerasa stuck, nggak tahu mau ngapain? Dikelilingi oleh teman-teman yang udah punya tujuan hidup yang jelas, sementara lo sendiri masih bingung. Gue mau apa ya? Lo nggak sendirian. Banyak orang yang ngalamin hal yang sama, termasuk gue dulu. Gue paham banget rasanya nggak punya arah. Rasanya nggak ada yang jelas dan nggak tahu langkah berikutnya itu apa. Tapi lo harus tahu satu hal. Hidup lo nggak akan berubah kalau lo cuma diam. Lo bisa ambil kendali penuh, lo bisa merancang masa depan lo sendiri. Di video ini, gue bakal kasih lo langkah-langkah konkret yang bisa lo mulai sekarang juga untuk bikin rencana hidup 5 tahun ke depan yang jelas. Punya tujuan itu penting banget, karena tanpa tujuan, lo bakal terombang-ambing, bingung, dan nggak tahu apa yang harus lo capai. Nggak perlu takut atau ragu lagi. Gue janji, setelah nonton video ini, lo akan punya peta jalan yang jelas untuk masa depan lo. Nggak perlu ceramah panjang lebar, gue langsung kasih lo cara-cara yang bisa langsung lo terapkan. Ayo, siap-siap buat ubah arah hidup lo. Lu tahu nggak sih, banyak orang yang terjebak dalam kebingungan hidup karena mereka nggak pernah benar-benar mengenal diri mereka sendiri. Kita seringkali terlalu sibuk dengan kehidupan orang lain, melihat apa yang teman-teman kita lakukan, atau apa yang seharusnya kita capai, sampai akhirnya lupa bertanya pada diri sendiri. Apa sih yang sebenarnya gua mau? Ini adalah langkah pertama yang perlu lo ambil. Kenali diri lo. Tanpa pemahaman yang jelas tentang diri lo nggak akan tahu kemana harus melangkah. Lo bisa punya banyak tujuan, tetapi tanpa pemahaman mendalam tentang apa yang benar-benar penting bagi lo, tujuan itu hanya akan jadi angan-angan yang nggak pernah tercapai. Kenapa ini terjadi? Kita seringkali terjebak dalam kebiasaan mengikuti orang lain, berusaha memenuhi ekspektasi sosial, dan kadang nggak sempat atau nggak tahu caranya untuk mendalami diri sendiri. Bahkan, banyak yang nggak pernah bertanya, apa yang bikin gue bahagia? Apa yang bikin gue excited setiap hari? Apa yang sebenarnya gue cari dalam hidup? Sekarang, apa yang harus lo lakukan? Langkah pertama yang harus lo lakukan adalah memberi waktu untuk diri lo sendiri. Ambil beberapa menit atau bahkan beberapa jam di minggu ini untuk merenung. Duduk tenang, matikan semua gangguan, dan tanya diri lo, apa yang gue suka lakukan? Apa yang buat gue merasa puas dan bangga? Tulis semua jawaban itu, biar lo bisa melihat dengan jelas apa yang lo inginkan dalam hidup. Cobalah untuk menggali lebih dalam. Jangan cuma berhenti di permukaan. Apakah lo suka membantu orang lain? Apa lo tertarik di bidang seni, teknologi, atau mungkin bisnis? Bisa jadi lo belum pernah memberi diri lo kesempatan untuk menjelajahi hal-hal itu lebih jauh karena kesibukan hidup sehari-hari. Dengan mengenali diri lo lebih dalam, lo bisa mulai menentukan arah hidup yang lebih jelas, dan lo akan mulai merasa lebih yakin dalam setiap langkah yang lo ambil. Jangan takut untuk menjadi diri lo yang sebenarnya, karena itulah kunci utama menuju tujuan hidup yang lo inginkan. Lo pernah ngerasa kayak lagi di jalan tol yang panjang banget, tapi nggak tahu tujuannya kemana? Itulah yang sering terjadi kalau lo nggak punya tujuan hidup yang jelas. Tanpa tujuan, lo cuma jadi penumpang dalam hidup lo sendiri, ngikutin arus tanpa ada kendali. Tapi lo harus tahu, tujuan itu bukan cuma sebuah impian. Tujuan adalah peta yang akan membimbing lo menuju kehidupan yang lo inginkan. Kenapa ini penting? Tujuan jangka panjang adalah kompas yang akan nuntun lo untuk nggak nyasar. Tanpa tujuan yang jelas, hidup lo bisa terasa datar, membosankan, dan penuh keraguan. Lo bisa kebingungan dalam menentukan langkah yang tepat karena lo nggak tahu apa yang benar-benar lo kejar. Ini adalah alasan kenapa banyak orang merasa stuck. Mereka cuma menjalani hidup tanpa arah yang pasti. Lalu, kenapa banyak orang nggak punya tujuan jangka panjang? Seringkali kita terlalu sibuk dengan hal-hal yang sifatnya instan atau nggak terlalu penting. Kita sering teralihkan dengan tren, apa yang lagi hits di media sosial, atau bahkan ekspektasi orang lain. Dan tanpa sadar, kita kehilangan fokus pada apa yang kita inginkan dalam jangka panjang. Selain itu, beberapa orang takut untuk menetapkan tujuan besar karena khawatir gagal. Tapi ingat, gagal itu bagian dari proses. Justru dengan memiliki tujuan, lo akan belajar dan berkembang di setiap langkahnya.
Apa yang harus lo lakukan? Langkah pertama adalah lo harus mulai menetapkan tujuan besar yang ingin lo capai dalam 5 atau 10 tahun ke depan. Coba tanya diri lo, apa yang ingin gue capai dalam hidup ini? Apa yang paling penting bagi gue? Bisa jadi itu soal karir, keuangan, hubungan, atau bahkan pengembangan diri. Setiap orang punya tujuan yang berbeda, dan itu sah-sah aja. Yang penting, lo punya gambaran jelas tentang apa yang ingin lo raih. Buatlah tujuan yang spesifik dan terukur. Misalnya, gue mau jadi seorang pengusaha sukses dalam 5 tahun, atau gue ingin bisa bekerja di perusahaan impian gue. Setiap tujuan harus bisa diukur dan didefinisikan dengan jelas, supaya lo bisa menilai sejauh mana progres lo. Setelah itu, buatlah langkah-langkah kecil yang bisa lo ambil setiap hari atau setiap bulan untuk mendekatkan diri ke tujuan tersebut. Jangan takut untuk bermimpi besar, tapi ingat, tujuan besar dimulai dari langkah kecil yang konsisten. Mimpi tanpa rencana itu seperti kapal tanpa kemudi. Lo bisa berlayar, tapi nggak tahu kemana tujuannya. Banyak orang yang punya impian besar, tapi gagal mewujudkannya hanya karena mereka nggak punya rencana aksi yang jelas. Kalau lo pengen sukses dan mencapai tujuan hidup lo harus punya peta jalan yang jelas. Dan itu bisa dimulai dengan rencana aksi. Kenapa ini penting? Tanpa rencana yang jelas, impian lo hanya akan tetap jadi impian. Setiap orang punya mimpi, tapi nggak semuanya tahu bagaimana cara mencapainya. Banyak yang berharap semuanya akan berjalan dengan sendirinya. Padahal, untuk mencapai tujuan besar, lo butuh langkah-langkah yang konkret. Tanpa rencana aksi, lo nggak akan tahu apa yang harus lo lakukan hari ini untuk mencapai tujuan besok. Lo bisa terjebak dalam kebingungan dan terus terombang-ambing tanpa pernah bergerak maju. Kenapa banyak orang nggak punya rencana aksi? Seringkali kita terlalu fokus pada hasil akhir, sampai lupa merinci langkah-langkah kecil yang perlu diambil. Kita terlalu sering mikirin apa yang gue inginkan, tanpa memikirkan apa yang harus gue lakukan hari ini untuk mencapainya. Selain itu, banyak orang juga yang takut gagal dan merasa cemas kalau rencana mereka nggak berjalan sesuai harapan. Tapi ingat, kegagalan itu bagian dari proses. Rencana itu bukan tentang kesempurnaan, tapi tentang berani memulai. Apa yang lo harus lakukan? Mulailah dengan membagi tujuan besar lo menjadi langkah-langkah kecil yang lebih mudah dicapai. Misalnya, kalau tujuan lo adalah untuk memulai bisnis dalam 5 tahun, langkah pertama bisa jadi belajar tentang dasar-dasar bisnis, mengikuti kursus online, atau membaca buku tentang kewirausahaan. Setiap langkah kecil itu adalah batu loncatan yang akan membimbing lo menuju tujuan akhir. Jangan lupa untuk menuliskan rencana lo. Ketika lo menulis rencana, lo memberi bentuk dan arah pada impian lo. Tentukan juga tenggat waktu untuk setiap langkah, biar lo tetap fokus dan termotivasi. Coba buat jadwal mingguan atau bulanan yang menargetkan pencapaian kecil yang mengarah pada tujuan besar lo. Setelah itu, bertindaklah. Ambil langkah pertama, sekecil apapun itu, dan teruslah bergerak maju. Jangan menunggu kondisi sempurna, karena yang penting adalah memulai. Jika ada hambatan, jangan berhenti. Sesuaikan rencana lo, tetapi jangan pernah mundur. Setiap kegagalan adalah kesempatan untuk belajar dan berkembang. Lo pernah nggak ngerasa udah capek banget usaha, tapi kayaknya hasilnya nggak sesuai harapan? Atau mungkin lo udah mulai ngerjain tujuan besar lo, tapi tiba-tiba kehilangan arah dan semangat? Nah, di titik ini, konsistensi dan evaluasi adalah dua hal yang bakal nentuin apakah lo bisa terus maju atau justru berhenti. Mereka adalah kunci untuk memastikan perjalanan lo nggak sia-sia. Kenapa konsistensi itu penting? Coba pikirkan tentang tumbuhnya tanaman. Kalau lo cuma nyiram tanaman sekali-sekali, tanaman itu nggak bakal tumbuh subur. Tapi kalau lo nyiram secara teratur, setiap hari, sedikit demi sedikit, tanaman itu akan tumbuh kuat dan sehat. Begitu juga dengan tujuan hidup lo.
Konsistensi itu adalah kunci untuk mencapai hasil yang besar. Tanpa konsistensi, lo akan mudah teralihkan, bahkan menyerah sebelum tujuan lo tercapai. Apapun yang lo lakukan, lo harus melakukannya dengan rutin, dengan komitmen. Bahkan langkah kecil yang lo ambil setiap hari, kalau konsisten, itu bisa jadi perubahan besar dalam hidup lo. Kenapa evaluasi itu penting? Konsistensi itu nggak berarti lo harus terus melakukan hal yang sama tanpa tahu apakah itu berjalan dengan baik atau enggak. Evaluasi adalah alat untuk memastikan kalau lo nggak keluar jalur. Ini juga akan membantu lo untuk melihat apakah metode atau strategi yang lo pakai efektif atau perlu diperbaiki. Tanpa evaluasi, lo nggak akan tahu seberapa jauh lo sudah melangkah dan apa yang masih perlu diperbaiki. Apa yang lo harus lakukan? Setel waktu untuk diri lo sendiri, entah itu setiap minggu atau bulan, untuk melakukan evaluasi. Tanyakan pada diri lo, apakah rencana yang gue buat udah berjalan sesuai harapan? Apa yang udah gue capai dan apa yang belum? Apa yang perlu gue perbaiki? Evaluasi nggak harus rumit, cukup sederhana dan jujur. Ketika lo melakukan evaluasi, lo akan lebih mudah melihat kekurangan dan mencari solusi. Ini bukan soal gagal, tapi soal belajar dari pengalaman. Jangan takut untuk mengubah arah kalau perlu. Kalau ada langkah yang ternyata nggak efektif, ubah. Jangan biarkan satu kegagalan kecil menghentikan lo. Yang penting adalah lo tetap bergerak maju. Konsistensi dan evaluasi adalah bahan bakar yang akan terus mendorong lo menuju tujuan besar lo. Lo pernah takut mencoba sesuatu karena takut gagal? Gue tahu rasanya. Kita semua pernah ada di titik itu. Takut memulai sesuatu yang besar. Takut untuk melangkah karena khawatir kita bakal gagal. Tapi lo harus tahu satu hal. Kegagalan itu bukan musuh. Kegagalan adalah bagian dari perjalanan lo menuju sukses. Bahkan, banyak orang sukses yang gagal berkali-kali sebelum akhirnya mencapai tujuan mereka. Jadi, jangan pernah takut gagal. Sebaliknya, lo harus berani menghadapinya. Karena kegagalan itu adalah guru terbaik yang lo bisa dapatkan. Kenapa banyak orang takut gagal? Rasa takut itu normal, apalagi kalau kita merasa ada banyak hal yang dipertaruhkan. Mungkin lo takut nggak bisa memenuhi ekspektasi orang lain, atau mungkin lo takut mengecewakan diri sendiri. Tapi lo harus ingat, setiap orang yang berhasil pernah gagal. Gagal itu bukan tanda kelemahan, tapi tanda bahwa lo berani mencoba, berani keluar dari zona nyaman. Gagal berarti lo sedang tumbuh. Kenapa gagal itu penting? Gagal itu adalah batu loncatan menuju sukses. Setiap kegagalan ngeberi lo pelajaran berharga yang nggak bisa lo dapatkan kalau semuanya berjalan mulus. Gagal itu ngajarin lo untuk lebih kuat, lebih bijak, dan lebih cerdas dalam menghadapi tantangan. Dengan setiap kegagalan, lo jadi tahu apa yang bisa diperbaiki, apa yang perlu diubah, dan bagaimana cara lo untuk terus maju. Apa yang lo harus lakukan? Jangan biarkan rasa takut menghentikan lo. Kalau lo gagal, itu nggak berarti lo gagal sebagai orang. Itu hanya berarti lo belum menemukan cara yang tepat. Coba lagi, coba dengan cara yang berbeda. Setiap kali lo gagal, lo semakin dekat dengan kesuksesan. Lo semakin paham apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan lo. Yang penting adalah lo nggak berhenti. Jangan biarkan kegagalan itu menghancurkan semangat lo. Lo harus bangkit, lebih kuat dari sebelumnya, dan terus maju dengan keyakinan. Ingat, kegagalan itu bukan akhir dari perjalanan, tapi awal dari pelajaran baru. Setiap kegagalan adalah kesempatan untuk jadi versi terbaik dari diri lo. Jadi, jangan takut gagal. Justru, sambut kegagalan dengan tangan terbuka, karena itu adalah langkah pertama untuk meraih kesuksesan besar dalam hidup lo. Oke, tadi kita udah bahas 5 poin penting yang bisa bikin lo lebih siap menghadapi masa depan dan gak lagi bingung kemana tujuan hidup lo. Pertama, kita mulai dengan kenali diri lo. Karena lo nggak bisa tahu kemana arah hidup lo kalau lo sendiri nggak tahu siapa diri lo. Jangan takut untuk meluangkan waktu untuk introspeksi dan temukan apa yang sebenarnya lo inginkan dalam hidup.
Kedua, kita bahas soal tentukan tujuan jangka panjang. Jangan biarkan hidup lo tanpa arah. Tentukan tujuan yang jelas supaya lo punya kompas untuk menuntun setiap langkah lo. Ingat, tanpa tujuan lo akan terombang-ambing mengikuti arus tanpa tahu apa yang lo kejar. Ketiga, kita lanjut ke buat rencana aksi. Impian lo nggak akan terwujud hanya dengan membayangkannya. Lo butuh langkah konkret, rencana yang jelas, dan aksi nyata. Pecah tujuan besar lo jadi langkah kecil yang bisa lo capai setiap hari. Ingat, konsistensi adalah kunci. Keempat, konsistensi dan evaluasi. Jangan hanya bergerak tanpa arah. Evaluasi perjalanan lo secara rutin. Lihat apa yang berhasil, apa yang perlu diperbaiki, dan pastikan lo tetap di jalur yang benar. Konsistensi akan mengantar lo menuju hasil yang luar biasa. Dan terakhir, jangan takut gagal. Kegagalan itu bukan akhir dari segalanya. Itu adalah bagian dari proses. Lo nggak akan pernah tahu seberapa kuat lo bisa bertahan tanpa mencoba dan gagal dulu. Jadi jangan takut untuk gagal. Gagal itu adalah pelajaran. Dan pelajaran itu adalah cara lo untuk tumbuh lebih kuat dan lebih bijak. Sekarang, lo udah punya semua yang lo butuhin untuk mulai merencanakan masa depan lo. Lo punya tools, lo punya langkah-langkah praktis yang bisa lo terapkan, dan lo punya mindset yang benar untuk maju. Ayo, jangan tunda lagi. Mulai sekarang. Ambil langkah pertama. Nggak ada waktu yang lebih baik selain sekarang. Bangun rencana lo, tentukan tujuan lo, dan mulai bergerak. Kalau lo butuh lebih banyak tips dan motivasi untuk terus maju, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini. Kita bakal terus berkembang bareng, dan lo nggak sendirian dalam perjalanan ini. Ingat, masa depan lo ada di tangan lo. Jadi ayo, buat perubahan sekarang dan jadikan masa depan lo lebih cerah.